PMI Taiwan ini dituntut atau dilaporkan ke polisi oleh majikannya lantaran dianggap teledor dalam menjaga nenek atau pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada berita ya guys dari Taiwan, dan ini viral banget di sosmed dan juga di media lokal Taiwan. Jadi ceritanya, kejadian ini terjadi ketika malam hari, kira-kira pukul 1 dini hari ya guys, atau malam hari. Sang nenek itu ingin ke kamar mandi. Karena tidak bisa bangun sendiri, sang nenek memanggil-manggil PMI atau Mbak TKW yang menjaga nenek tersebut. Ini adalah dari Indonesia, tapi selama dipanggil 2 menit tidak mendapatkan jawaban atau PMI ini tidak datang. Lantas akhirnya si ama atau si nenek ini berusaha berdiri sendiri, namun belum sempat berdiri dengan sempurna, ia sudah terpeleset dan terjatuh di lantai. Mendengar ada bunyi kedebuk, PMI tersebut lantas bangun dari tempat tidurnya. Bukannya memapah nenek untuk bangun, ia malah hanya memegang tangan nenek sambil berkata, "Bangun nek, kamu kenapa nggak bangun?" Dan dari rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh majikannya, PMI tersebut bahkan sempat ke kamar mandi dahulu dan membiarkan si nenek duduk di lantai selama hampir 20 menit. Di saat itulah nenek kebentur pinggiran kasur atau tempat tidurnya karena berusaha berdiri sendiri. Setelah PMI tersebut selesai di kamar mandi, baru ia menuntun nenek yang sudah kebelet itu ke kamar mandi, dan setelahnya nenek ditidurkan kembali. Besok paginya, putri nenek itu bertanya kenapa nenek belum bangun. PMI tersebut menjawab semalam nenek tidak tidur. 2 jam kemudian, anak nenek tersebut mengecek kondisinya, namun kondisi nenek sudah pucat dan tidak sadarkan diri. Ia panik dan langsung menelepon 119 untuk meminta bantuan. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan otaknya mengalami pendarahan, namun sudah terlambat. Pada tanggal 16 Januari, akhirnya nenek menghembuskan nafas terakhir. Rasa sedih, marah, kesal berkecamuk di hati anak nenek. Mereka akhirnya menuntut PMI yang dianggap lalai merawat nenek hingga menyebabkan kematian. Mereka tidak puas karena keputusan jaksa yang hanya menuntut uang jaminan sebesar 10.000 NT dan melarang PMI keluar Taiwan. PMI tersebut hanya dikembalikan pada agensinya, dan menurut mereka hukuman tersebut terlalu ringan. Jadi kronologi yang terlihat dari rekaman CCTV-nya itu seperti itu ya guys, dan dikabarkan nenek tersebut berusia 74 tahun yang tinggal di daerah Mioli. Ya mungkin ini mbaknya lagi apes ya guys, dan ini kejadiannya juga tengah malam kan, ini waktunya orang tidur, dan mungkin neneknya juga baru berusia 74 tahun. Mungkin biasanya si nenek ini masih bisa jalan sendiri, masih bisa beraktivitas sendiri, sehingga mbaknya juga nggak begitu khawatir mungkin ya, dan nggak berpikiran juga yang akan mengakibatkan hal fatal hingga nenek bisa meninggal dunia akibat dari terjatuh tersebut. Ini pelajaran ya buat teman-teman yang menjaga lansia. Emang nggak semudah itu ya menjaga lansia, menjaga pasien. Apalagi yang masih bisa jalan, masih bisa gerak, belum jompo-jompo banget guys. Jadi mereka masih bisa aktivitas sendiri, itu malah berbahaya banget, harus ada perhatian ekstra. Karena kalau pasien ini jatuh, bisa saja berakibat fatal. So, buat teman-teman yang jaga pasien, yang jaga lansia, mungkin karena lengah itu mereka jatuh, usahakan untuk menghubungi majikan, untuk memberitahu kepada majikan kronologi yang sebenarnya, sehingga kalau ada kejadian sesuatu, teman-teman nggak disalahkan oleh sang majikan ya. Dan karena mungkin si pasien itu setelah jatuh terlihat biasa-biasa aja, tidak ada luka, tapi kita nggak tahu dia mengalami luka dalam. Ya emang menurut saya ini nggak adil banget buat PMI. Karena apa? Karena PMI menjaga lansia di sini itu mereka harus siap siaga 24 jam ya guys. Jadi
24 jam itu kita kayak nggak ada hak waktu buat kita sendiri, itu nggak ada, buat PMI sendiri itu nggak ada. Semua waktu tercurahkan buat bekerja, buat menjaga pasien, entah itu siang ataupun malam. Dan mirisnya kalau ada kejadian seperti ini, ada sebagian majikan yang tidak terima dan melaporkan PMI. Untungnya mbaknya ini cuma dituntut atau dikenai sanksi 10.000 NT dolar saja ya guys. Dan buat teman-teman ini ya jangan sampai ya kejadian kepada teman-teman PMI lainnya. Selanjutnya ini juga ada info, ini juga kisah miris dari seorang PMI yang dikabarkan bekerja di Yordania. Tidak ada pembantu saya asal Indonesia yang bernama Dedeh binti Ahmad. Itulah kata-kata dari seorang perempuan kepada kepolisian setempat, kepolisian Yordania beberapa tahun lalu. Kalimat itu pula yang hingga hari ini masih melekat di ingatan Ahmad, usia 56 tahun, warga Karawang, Jawa Barat. Jadi mbaknya ini atas nama Dedeh binti Ahmad ya guys, warga Karawang, Jawa Barat yang bekerja di Yordania. Ahmad menceritakan tentang kerinduannya pada sang buah hati. 15 tahun Dedeh pergi merantau menjadi TKI ke luar negeri, namun tak kunjung kembali. Terakhir kali Ahmad mendapat kabar 7 tahun lalu. Jika majikan di tempat anaknya bekerja di Yordania tersebut dihubungi oleh polisi, mereka meminta untuk memulangkan Dedeh, tetapi sang majikan yang diketahui atas nama Sameha Al-Baidan selalu membantahnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapak Ahmad, termasuk meminta bantuan kepada oknum dengan membayar sejumlah uang, tidak satupun berhasil. Justru laki-laki paruh-baya itu merasa ditipu. Sudah nggak terhitung berapa uang yang dikeluarkan yang kata mereka buat biaya pengurusan, tapi dari semua satu pun nggak ada hasilnya. Malah setelah dapat uang, mereka hilang. Sebagai orang tua, satu-satunya menjadi harapan Bapak Ahmad adalah KBRI aman di Yordania, karena yakin saat polisi menghubungi majikan sang anak, tentu berdasarkan laporan perwakilan Indonesia setempat. Karenanya Ahmad sangat mengharapkan bantuan KBRI aman kembali dapat menindaklanjuti dan membantu proses kepulangan Dedeh ke Indonesia. Berdasarkan data yang tersimpan, tertulis jelas nama Sameha Al-Baidan, alamat berkewarganegaraan Yordania, nomor telepon 0795467545, agensi Zanah Center C2 Albitar Yordania, nomor paspor AK 330739 atas nama Dedeh binti Ahmad yang beralamatkan di Kertamukti, Karawang, Jawa Barat. Semoga Mbak Dedeh selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa ya guys, dan semoga KBRI aman Yordania bisa menindaklanjuti kasus ini sehingga Mbak Dedeh bisa pulang ke Indonesia dan kembali berkumpul dengan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.